drama Sunan Bonang. Di sini saya akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Vicky Dwi Apriliani. Saya Nisa Azahra. Saya Miska Dinari. Saya Mulia Pasangkayu. Saya Rizky Putra. Saya Maulana Maulana. Selamat menonton. Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim adalah salah satu wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-15. Ia lahir sekitar tahun 1465 di Lasem, Majapahit dan merupakan putra dari Sunan Ampel. Sejak kecil Sunan Bonang mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Pasai untuk memperdalam ilmu Islam di bawah bimbingan Syekh Maulana Ishaq. Setelah kembali ke Jawa, ia menggunakan seni dan budaya sebagai metode dakwahnya, termasuk melalui gamelan dan tembang. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Tombo Ati, sebuah tembang yang masih populer hingga kini. Selain berdakwah, Sunan Bonang juga dikenal sebagai seorang ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu, termasuk fikih, tasawuf, seni, sastra, dan arsitektur. Ia memiliki banyak murid, termasuk Sunan Kalijaga, yang kemudian menjadi salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 di Tuban, Jawa Timur, dan makamnya menjadi salah satu tempat ziarah yang dihormati. Warisan ajarannya terus berpengaruh dalam perkembangan Islam di Indonesia. Adegan 1. Di serambi rumah, Sultan Bonang duduk sambil mengajarkan muridnya. Dewi Ayu dan Nyi Melati mendekat dengan penuh hormat. Sultan Bonang, maaf mengganggu. Desa kami sedang dilanda kekacauan. Ada cahaya misterius muncul di tengah hutan setiap malam, dan warga takut ini pertanda buruk. Apakah ada bahaya di balik cahaya itu? Tanda memiliki makna yang berarti kita akan segera mengetahuinya. Adegan 2. Malam di hutan. Sultan Bonang, Raden Putra, Dewi Ayu, Nyi Melati, Ratnasari, dan Putri Kemala memasuki hutan. Cahaya misterius terlihat dari kejauhan. Saya belum pernah melihat cahaya seperti ini sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Cahaya itu memikat, sepertinya ada sesuatu yang menunggu kita di sana. Hati-hati, semua jangan biarkan rasa takut atau rasa penasaran mengaburkan pandangan kalian. Guru, bagaimana benda ini bisa ada di sini? Ini bukan sekadar benda, adalah simbol pemanggilan untuk mengingatkan kita agar selalu bersatu dan menjaga kebaikan di tengah kesulitan. Kita harus membawa lonceng ini ke desa agar semua warga dapat belajar dari tanda ini. Adegan 3. Di desa, lonceng telah digantung di pusat desa. Warga berkumpul untuk mendengar Sultan Bonang berbicara. Saudara-saudara, lonceng ini adalah simbol cahaya kebenaran setiap kali berbunyi. Itu adalah panggilan untuk mengingatkan kita agar hidup dengan kasih dan peduli satu sama lain. Jangan biarkan perpecahan atau ketakutan menguasai hati kita. Ini juga mengajarkan bahwa kita selalu memiliki harapan, tak peduli betapa gelapnya malam. Saya belajar bahwa kebenaran dan kebijaksanaan sering kali datang dari bentuk yang tidak kita duga. Dan kita harus bersyukur atas ajaran Sultan Bonang yang selalu memberikan kedamaian. Adegan 4. Penutup. Warga desa mulai menghidupkan kembali semangat persatuan dan gotong royong. Sultan Bonang dan rombongan berdiri di tengah kerumunan. Mari kita jadikan desa ini sebagai tempat yang penuh cahaya, bukan hanya dari lonceng, tetapi dari hati kita masing-masing. Suasana menjadi damai, warga bersorak, dan drama berakhir dengan kehangatan komunitas. Untuk kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.